tentang pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan. Nah, sebenarnya kan topik ini nih udah kita presentasiin beberapa minggu yang lalu ya. Tapi supaya teman-teman nggak lupa, kita bahas lagi sedikit kali ya. Nah, kayak yang kita tahu nih dari tenaga pendidik aja itu tuh tugasnya kan mendidik gitu ya. Terus membuat perencanaan pembelajaran, terus mengevaluasi dan macam-macam gitu dan macam sebagainya. Nah, contohnya dari tenaga pendidik itu tuh kayak guru, dosen, ilmuwan gitu. Betul nggak? Betul. Selain tenaga pendidik kan juga ada tenaga pendidikannya yang biasanya tuh nggak kalah penting tentunya. Kalau misalnya tenaga pendidik itu kan contohnya guru, dosen, ilmuwan gitu kan. Nah, kalau misalnya tenaga kependidikan itu kayak staf. Jadi mereka itu tugasnya masalah administrasi, pengelolaan, dan juga pelayanan teknis di satuan pendidikan. Dan tenaga pendidik dan kependidikan itu saling bekerja sama dalam proses pembelajaran di kelas atau di suatu sekolah agar pembelajaran lebih efektif bagi para peserta didiknya. Tapi kalian tahu nggak sih kalau tantangan pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan itu banyak banget. Contohnya? Contohnya itu kayak distribusi guru yang tidak merata, jumlah guru yang bersertifikasi yang masih kurang, terus juga ada alokasi anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademiknya itu yang kurang. Itu juga berat ya. Nah, dari banyaknya permasalahan tadi, kira-kira menurut kalian solusinya apa sih? Kalau menurut aku ya bisa melakukan pembinaan, terus juga memberikan penilaian kepada tenaga pendidik dan kependidikannya, dan juga bisa melakukan penyederhanaan sertifikasi guru. Bisa juga menyediakan program pelatihan berkelanjutan dan juga memberikan tunjangan khusus untuk guru yang terutama mengajar di daerah terpencil ya. Karena kan kalau dipikir-pikir juga guru kan tugasnya di dalam dunia pendidikan ini tuh lumayan berat ya. Jadi menurutku ya emang mereka butuh motivasi gitu kalau untuk biar mereka semangat gitu, biar mereka semangat dalam mengajar dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Kalau misalnya motivasi mereka aja kurang, semangat mereka aja kurang, ya gimana nanti proses pembelajarannya gitu ya kan? Tadi kan aku udah bilang tentang tidak merata distribusi guru di Indonesia kan ya. Jadi ada daerah yang kelebihan, ada juga daerah yang kekurangan tenaga pendidikannya. Terus juga beban kerja tenaga pendidik tuh banyak banget. Selain mengajar, selain itu tuh ngurus administrasi, bikin laporan, bahkan mereka menjadi pembimbing ajaran kegiatan siswa. Padahal kan tenaga kependidikan sebenarnya juga bisa bantu dalam hal administrasi, karena itu kan juga tugas mereka kan. Nah, kalau menurut kalian itu gimana? Betul, aku setuju banget sih. Insentif itu kan penting banget ya, tapi sebenarnya kan guru juga punya psikologi gitu ya, dan itu juga penting gitu, faktor psikologi itu. Karena kan kadang guru-guru yang ditempatin di sekolah terpencil, di daerah terpencil, di daerah terpencil itu kan mungkin ya mereka merasa kesepian karena di sana kan ya terpencil daerahnya gitu kan, mereka kesepian, merasa ditinggalkan gitu, terlupakan gitu. Nah, jadi tenaga kependidikan ini menurutku ya harus diperbanyak sih, terutama untuk di sekolah-sekolah kecil. Karena selain insentif juga, mungkin mereka bisa dikasih pelatihan juga yang untuk guru lokal di daerah yang terpencil itu. Jadi mereka nggak harus bergantung sama guru dari luar. Kalau guru lokalnya aja punya kualitas bagus, masalah distribusi juga bisa sedikit teratasi. Masalah itu sebenarnya udah hilang banget gak sih, dan bahkan berlangsung sampai sekarang kan. Itu kan belum ada solusinya ya. Kalau menurut aku ya, mungkin pemerintah bisa bikin semacam aplikasi buat memantau distribusi tenaga pendidikan di Indonesia ya. Jadi itu lebih gampang aja ngeceknya gitu, di mana kekurangan daerahnya yang tenaga pendidikannya. Nah, kita juga tahu ya teman-teman kalau alokasi anggaran untuk meningkatkan kualifikasi akademik tenaga pendidik dan pendidikan itu seringkali terbatas gitu. Tapi kan dalam pendidikan juga bukan itu doang yang diutamain gitu, ada juga kegiatan-kegiatan lain yang harus dipikirin dan butuh anggaran juga gitu. Nah,
menurut kalian ini gimana dan apa yang harus didahulukan gitu? Kalau menurut aku ya kualifikasi akademik itu tuh penting banget. Tapi aku juga setuju yang bilang juga harus seimbang sama fasilitasnya. Cuman kadang aku lihat dana buat pelatihan guru tuh selalu gak digunakan secara maksimal gitu loh. Jadi selain alokasi dana, transparansi dana tersebut juga penting banget digunakan untuk apa. Benar-benar. Terus juga kan harusnya dana pendidikan itu kan lebih banyak diprioritaskan ke daerah terpencil dulu ya. Nah karena kan di sana juga sering banget tuh gurunya apa ya kurang gitu kan, tenaga kurang, fasilitasnya juga minim. Nah kualifikasi akademik gurunya juga tertinggal. Kalau misalnya di kota-kota besar kan kayaknya udah cukup Iya, ya. rata ya. Nah, kalau aku sendiri ya mikirnya sih daripada fokus ke satu aspek aja, satu aja tuh maksudnya kualifikasi aja atau fasilitas aja gitu. Pemerintah tuh bisa bikin kolaborasi gitu. Misalnya kayak undang ahli dari universitas gitu. Terus sambil cari dana juga gitu kan. Jadi semua kegiatan tuh bisa jalan bersamaan gitu. Jadi kalau bersama menurut kalian ya ada nggak sih inovasi yang dapat diterapkan untuk mempermudah manajemen tenaga pendidikan dan pendidikan di Indonesia itu? Nah, aku sendiri setuju banget sama teknologi gitu ya. Karena kan aku termasuk Gen Z gitu ya. Yang apa-apa teknologi, apa-apa HP, apa-apa banget ya. pengaruh Betul kan? pengaruh dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah, tapi kan nggak semua guru gitu ya paham sama teknologi gitu. Apalagi yang udah senior gitu. Nah, jadi menurutku ya jelas harus ada ini dulu sih. Mungkin pelatihan gitu. Untuk persiapan gitu lah ya supaya mereka mengerti gitu. Nah, kalau misalnya nggak ada kayak gini, nggak ada pelatihan gitu, itu kan ya nantinya juga nggak efektif gitu karena dari awal aja udah nggak bisa. Kalau menurut aku ya harus ada kolaborasi dengan startup teknologi pendidikan. Sebenarnya tuh banyak banget aplikasi yang sebenarnya bisa diadaptasi buat manajemen pendidikan di suatu sekolah. Tinggal pemerintah menggandeng mereka dan mengimplementasinya secara bertahap. Jadi Aku sih simpel aja ya. Sebelum pakai teknologi canggih, pasti kita harus coba dulu bikin sistem administrasi manual yang rapinya dan juga terstrukturnya. Karena kan banyak sekolah di daerah yang bahkan tuh nggak punya sistem dasar buat manajemen tenaga pendidikan. Menurut kalian nih teman-teman, apakah hak tenaga pendidik dan kependidikan yang tercantum dalam kebijakan sudah cukup memadai? Kalau misalkan belum nih ya, kira-kira tuh apa sih yang harus ditingkatkan? sebenarnya hak guru itu kan banyak, tapi ternyata masih banyak yang kurang gitu dalam implementasinya ya. Apalagi kalau misalnya kesejahteraan sama jaminan sosial gitu ya, itu tuh masih kurang. Terutama nih untuk guru honorer gitu. Mereka aja tuh BPJS aja sering kali nggak dapet gitu. Apalagi tunjangan pensiun gitu. Nah, kalau aku nih kebijakan ini tuh harus diutamakan biar guru tuh nggak cuma fokus kerja gitu, tapi juga bisa merasa aman sama kehidupan masa depan mereka gitu. Setuju banget, apalagi soal gaji ya terutama karena kan banyak banget yang guru honorer itu yang cuma dibayar 300.000, 500.000 gitu kan. Itu kan nggak manusiawi banget ya, karena kan kebutuhan kita pasti kan juga banyak kan. Kalau aku minimal ada standar gaji yang layak lah ya untuk semua guru, baik yang PNS maupun honorer. Kalau aku sih ya kadang tuh sedih banget ya sih, guru tuh gak dianggap sebagai profesi yang penting. Padahal kan guru itu tuh ujung tombaknya pendidikan. Kalau gak ada guru, gimana pendidikan ya? Biasa banget ya. Tuh harusnya tuh sebagai guru yang bisa Membawa masa depan Indonesia ya. harus dikasih penghargaan ya sih. Terus juga dikasih tunjangannya tuh yang sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Terus juga apresiasi mentang-mentang mengajar. Itu tuh juga bisa meningkatkan semangat mereka mengajar dan masa depan Indonesia, pendidikan Indonesia juga bisa lebih baik ya sebenarnya. Aku mau tanya pertanyaan yang lumayan menarik. Menurut kalian ya, kalau misalnya kalian jadi pembuat kebijakan, perubahan apa sih yang bakalan kamu
kalian prioritaskan gitu dalam pengelolaan tenaga pendidik dan pendidikan? Kalau aku sih ya, prioritas utamanya pasti penghapusan sistem honorer ya, dan ganti dengan kontrak kerja yang lebih jelas gitu dan lebih setara. Karena kan guru juga harus punya status kerja yang pasti, karena itu berkaitan langsung sama kesejahteraan mereka kan. Karena yang kita tahu juga gaji mereka tuh kecil Iya, banget seperti ya. Kamu bilang 203 Iya, makanya juga manusiawi banget kan itu. Kalau dari aku ya, aku kayaknya tuh bakal fokus ke digitalisasi pendidikan, termasuk buat manajemen tenaga pendidik. Kan kalau misalkan sistemnya transparan dengan basis data, distribusi guru dan pengelolaan tugas mereka kan juga lebih gampang. Iya, betul. Kalau aku sendiri ya, aku mungkin akan lebih fokuskan ke pembagian peran yang jelas gitu. Jadi guru ya fokusnya untuk mengajar, dan masalah administrasi itu serahin aja ke staff khusus gitu. Nah kalau misalnya beban mereka dikurangi, kualitas pengajaran juga pasti kan akan lebih terjamin gitu, minta juga gitu. Aku ada pertanyaan. Ya. Kita kan sebagai mahasiswa nih, generasi muda ya, Gen Z gitu kan. Menurut kalian nih, apa yang bisa dilakukan oleh kita sebagai generasi muda ini untuk mendukung tenaga pendidik dan juga tenaga pendidikan? Generasi muda ya, kita tuh kan sebenarnya generasi Z, Gen Z yang banyak banget idenya gitu kan. Itu kita bisa mulai gerakan-gerakan sosial gitu ya, bisa membantu guru. Jadi contohnya tuh kayak bikin pelatihan tentang teknologi kepada guru-guru yang masih belum paham, kan ya guru-guru senior yang masih banyak belum cakap dengan teknologi. Terutama tuh di daerah-daerah yang terpencil juga, itu tuh bakal membantu efektivitas mereka sebagai guru juga dalam mengajar. Ya kayak yang Mona bilang tadi, kan anak-anak muda ini biasanya punya banyak banget media sosial gitu. Kita bisa manfaatkan untuk kampanye gitu, kampanye di media sosial. Nah, banyak anak muda yang aktif di sana juga kan. Jadi kita tuh bisa bikin konten gitu untuk apresiasi guru, atau bisa juga ajak teman-teman buat jadi relawan pendidik di daerah-daerah tertentu gitu. Karena daerah kecil. Karena kita juga sebagai mahasiswa bisa bantu dari hal-hal yang kecil dulu ya,